Teori dan pendekatan utama dalam perbandingan politik. Studi perbandingan politik merupakan satu-satunya subdisiplin ilmu yang ada dalam studi ilmu politik yang memiliki dua label, yaitu ilmu politik sebagai sebuah teori dan ilmu politik sebagai sebuah metodologi. Studi ilmu politik sebagai art of comparing dapat diuraikan dan dikaji dengan menghubungkan relasi yang ada di antara teori dan metodologi. Dalam hal ini, pendekatan komparatif merupakan bagian yang sangat esensial hubungannya dalam teori dan metodologi dalam ilmu politik. Subjek inti ini pada dasarnya menjelaskan tentang hubungan dan relasi yang ada antara politik dan masyarakat. Hubungan yang ada antara proporsi dan bukti empiris dan menganggap hal-hal tersebut sebagai sebuah landasan ilmu sosial yang menjelaskan hal-hal tersirat seperti kegunaan dari positive theory development sebagai batu loncatan untuk memajukan pengetahuan dan hubungan antara politik dan masyarakat. Perbandingan teori komparatif politik pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama dalam perkembangan ilmu politik. Yang pertama yaitu sebagai deskripsi kontekstual. Tujuannya ditunjukkan untuk memperoleh suatu gambaran ilustrasi fenomena-fenomena dan peristiwa-peristiwa politik suatu atau kumpulan dari berbagai negara. Yang kedua yaitu klasifikasi, yang bertujuan untuk menjadi pijakan ilmu politik dalam melakukan klasifikasi, kategorisasi, dan peristiwa dalam suatu kelompok negara. Ketiga yaitu pengujian hipotesis, yang bertujuan untuk melakukan dan membangun generalisasi dalam studi ilmu politik. Dan yang keempat yaitu prediksi. Dalam hal ini, generalisasi yang telah dibentuk dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian politik apa yang terjadi di negara-negara yang ada sebelum dibandingkan. Selanjutnya yaitu pendekatan alternatif dalam perbandingan politik. Menurut Lichbach and Zuckerman 2009 dalam bukunya yang berjudul Comparative Politics, Rationality, Culture, and Structure, di mana paradigma perbandingan politik dibagi menjadi 3, yakni rasional, struktur, dan kultural. Pertama, rasional. Pendekatan rasional bisa juga disebut sebagai pendekatan behavior, yakni pendekatan yang berfokus dengan aspek perilaku individu. Forbes menunjukkan bahwa teori pilihan rasional difokuskan kepada individu, bukan perbedaan statistik yang terdapat di antara kelompok atau kelas individu lainnya. Nah, selanjutnya, dalam pendekatan komparatif politik, terdapat beberapa pedoman yang bisa dijadikan sebagai flex yang menandai terjadinya proses penelitian dalam metode komparatif politik. Pedoman yang pertama yaitu menjelaskan subjek inti dari penyelidikan komparatif. Pedoman yang kedua yaitu memajukan pandangan akan konsep teoritis yang dapat menjadi penghubung sekaligus alat pengukur validitas dan penyatu dalam menjelaskan proses interaksi sosial dan politik yang terjadi secara umum. Untuk pedoman yang ketiga yaitu diskusi tentang instrumen atau cara dari metode komparatif yang logis. Struktural. Pada Gersby tahun 2011, pendekatan struktural disebut dengan pendekatan tradisional. Pendekatan struktural berfokus pada institusi atau lembaga politik, hukum, maupun kombinasi dari keduanya. Menurut Lichbach dan Zuckerman pada tahun 2009, mereka menjelaskan bahwa paradigma strukturalis mengeksplorasi hubungan antara aktor pada dalam konteks institusional, terutama di organisasi formal, yaitu pemerintahan, antara kelas, partai politik, serta kelompok yang memiliki kepentingan. Bahasan selanjutnya yaitu kultur. Menurut Ross, kultur memiliki peranan penting dalam studi politik. Kultur dapat memberikan kerangka kerja dalam mengatur dunia sehari-hari pada kehidupan seseorang. Kultur menjadi sebuah landasan analisis kepentingan, di mana sebagai perantara untuk menghubungkan identitas dengan aksi politik. Kultur dapat mengatur dan membentuk makna, mendefinisikan identitas sosial maupun politik, menata tindakan-tindakan yang kolektif, dan memaksakan arah yang bersifat normatif pada politik dan kehidupan sosial individu. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan pada pemaparan kita kali ini. Yang pertama, perbandingan teori komparatif politik pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama dalam perkembangan ilmu politik, yaitu deskripsi kontekstual, klasifikasi,
pengujian hipotesis dan prediksi. Yang kedua, menurut Lisbeth dan Zuckerman, dalam bukunya yang berjudul Comparative Politics, Rationality, Culture, and Structure, di mana paradigma perbandingan politik dibagi menjadi 3, yakni yang pertama rasional, kedua struktural, dan ketiga kultural. Dan sekian, terima kasih.